Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali ya dengan channel Desuki. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya 1445 Hijriah bagi teman-teman yang merayakan. Mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan di investasi tahun ini ya, setelah hari raya kita lebih bisa profit, lebih bisa terhindar dari segala macam kerugian ya dalam investasi, dan kita lebih fresh lagi ya, karena kalau teman-teman setelah puasa di bulan Ramadan selama 1 bulan itu rasanya lebih fresh ya, dan saat lebaran ya jangan sampai makanannya dilebih-lebihkan ya, jadi harus diatur lagi, jangan berlebihan walaupun sudah tidak puasa ya, sehingga kesehatan kita lebih bagus. Oke teman-teman, di video kali ini kita bahas lagi saham Adaro ya. Ini kalau kita lihat berita di Investor ID nih ya, Adaro mau buyback saham 4 triliun ya. Nah ini kira-kira nanti efeknya terhadap harga saham Adaro bagaimana? Apakah bagus ataukah kurang bagus? Dan strateginya nanti kita bagaimana? Jadi kayaknya tahun kemarin juga Adaro buyback ya. Tahun ini juga buyback. Saran akan memberikan pembelian kembali saham dalam jangka waktu 12 bulan terhitung setelah tanggal RUPS. Jadi 9 April ya. Dan akan dilaksanakan melalui BEI. RUPS akan dilakukan pada tanggal 15 Mei. Dan apabila agenda pembelian kembali saham telah disetujui RUPS, pembelian kembali saham akan dilakukan terhitung sejak tanggal 16 Mei ya. Menurut manajemen Adaro, buyback sahamnya akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur. Tahun 2021 Adaro telah melakukan buyback saham dari 16 September sampai 16 Desember ya, yang terakhir itu. 2023 pembelian saham kembali lagi sebagaimana terus dihentikan, nggak tahu ini. Adaro telah melakukan pembelian kembali saham sebesar 68 juta lembar saham. Dengan demikian jumlah saham yang telah dilakukan pembelian kembali oleh perseroan per 31 Maret 2024 adalah 1,227 miliar lembar saham atau 3,84% ya. Nah ini pertimbangannya apa? Coba kita cek sekalian. Memiliki kesempatan fleksibilitas untuk melaksanakan pembelian kembali saham dalam jangka 12 bulan. Meningkatkan likuiditas perdagangan saham perseroan sehingga harga saham perseroan diharapkan dapat mencerminkan nilai fundamental. Akan memberikan tingkat pengembalian yang baik bagi pemegang saham serta meningkatkan kepercayaan investor sehingga harga saham perseroan dapat mencerminkan kondisi. Terakhir kemarin sebelum liburan itu harga Adaro di 2.700 ya. Jadi per tahunnya itu 8,43%. Year to date-nya ya, tapi dalam 1 tahun terakhir tertekan 11,76%. Nah ini kira-kira bagaimana nih harga saham Adaro nih? Kita cek dulu ya Adaro nih. 1 tahun ya, 1 tahun memang agak turun ya, tapi kalau 6 bulan nih dikit, 3 bulan naik ya. Jadi terendah di 2.340. Nah Adaro ini udah beberapa kali buyback ya teman-teman. Jadi buyback itu tujuannya adalah ini ya meningkatkan jumlah saham perusahaan ya, sehingga nanti kalau ada pembagian dividen kan perusahaan dapatnya lebih besar ya. Jadi kalau menurut saya buyback ini malah bagus ya teman-teman, walaupun nanti ada efeknya harga sahamnya turun ya, turunnya mungkin dalam ya, tapi turunnya itu kan menunggu momentum ya, tidak hanya langsung turun gitu kan, enggak, pasti ada momentum ya. Momentum turunnya itu apa ya,
setelah pembagian dividen misalnya setelah cum date atau ex date itu kan biasanya turun. Nah, saat turun itu perusahaan mulai beli saham, dan belinya juga bertahap ya, nggak langsung beli 4 triliun. Kalau langsung beli 4 triliun ya sahamnya langsung naik tinggi ya. Dan itu juga rugi perusahaan. Jadi kalau bisa ya sahamnya harga di bawah dia beli. Jadi seperti itu. Jadi ada kemungkinan saham Adaro ini nanti setelah pembagian dividen atau sebelum pembagian dividen mungkin turun dulu juga bisa. Nanti sebelum pembagian dividen turun dulu mungkin, eh, di situ retail bisa masuk. Tapi kalau buybacknya perusahaan kan nunggu RUPS ya. Kalau nunggu RUPS ya berarti setelah bulan apa itu kalau nggak salah, Mei ya kalau nggak salah, 15 Mei. Jadi kepastiannya nunggu RUPS setelah 15 Mei. Nah ini sementara habis lebaran ini kan kita nanti aktif lagi hari Selasa kalau nggak salah. Hari Selasa itu tanggal berapa itu ya? Hari Selasa coba. Ini kan 13 itu Sabtu ya, 13 Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, 13, 14, 15. Tanggal 16 ya. Tanggal 16 April aktif lagi. Nah, itu sentimennya biasanya positif ya. Karena apa? Ya, setelah lebaran itu kan biasanya orang lebih fresh lagi ya untuk belanja ya. Belanja untuk investasi, apalagi perusahaannya itu udah perusahaan yang bagus, terus isunya juga bagus. Nah, mau bagi dividen, terus dividennya juga rutin, terus pertumbuhan perusahaan juga bagus, itu pasti mereka mulai memperhitungkan untuk belanja. Apalagi kalau nanti lihat global ya, kalau secara global misalnya harga batu bara naik gitu ya bisa bagus. Kalau kita lihat IPS-nya itu Adaro kan 790 ya, jadi nanti perkiraan dividennya mungkin sekitar 200 poin. 200 poin kalau dibagi 2.700 dibagi 2.700 ya 7,4% ya lumayan teman-teman. Jadi kalau Adaro ini kan biasanya mirip-mirip PTBA teman-teman. PTBA dia udah naik sampai berapa nih? 2.930. Kalau Adaro naik di 2.900 saja udah lumayan itu. Jadi potensinya udah 200 poin ya. 200 poin dibagi ini udah 8 persenan. Kan lumayan. 7 sampai 8%. Terus Adaro ini net profit 25 triliun, cash flow-nya juga bagus 17 triliun. Jadi kalau misalnya dibagi dividennya sama untuk buyback masih cukup nih ya. Jadi sehat banget ini perusahaan. Hutangnya juga nggak besar nih, 45%. Makanya kalau teman-teman mau hold ya saham sektor batu bara ini, Adaro ini salah satu saham yang bagus untuk di hold ya. Udah nggak usah mikirin naik turunnya harganya. Yang penting teman-teman fokus ya di jumlah lotnya. Jadi kalau misalnya target misalnya 1000 lot, ya sudah. Setiap bulan mau nabung berapa lot, nambah lagi berapa lot, nambah lagi berapa lot. Jadi seperti itu ya, fokus aja. Nanti begitu dapat dividen, belikan lagi sahamnya di harga bawah. Atau pas sahamnya sudah naik sebelum cum date ya, ini kan nanti RUPS itu tanggal 15 Mei. Kemungkinan cum date-nya itu sekitar 20 Mei ke atas lah ya, 20 atau 22, itu 20 sampai 20. Nah, nanti pas menjelang cum date atau pas hari cum date kita jual. Kalau misalnya profitnya sudah di atas 7% ya kita jual. Itu ya nggak masalah. Nah, nanti kita masuk lagi setelah harga sahamnya terkoreksi ya, habis biasanya ex date kan harga sahamnya terkoreksi ya. Nah, Daro ini terkoreksinya berapa persen ya? Kita cek coba. Tahun ini ya.
yang bulan Mei ya teman-teman. Jadi yang tahun kemarin itu dari 17 April sampai akhir April nih naik ya, naik berapa persen nih? Dari 2860 sampai 3100, ya lumayan teman-teman. 2860 3100 200 hampir 300 poin ya, 300 poin. Terus habis itu turun terus ya, turun terus sampai menjelang Kumdet turunnya banyak juga nih ya, dari 3000 sampai 2500 ya, ini turunnya 2400, turun 600 poin, sempat naik dikit, kemudian habis itu turun lagi sampai 2010 ya. Nah, apakah ini skenario seperti yang akan terjadi lagi ya, kita nggak bisa memastikan teman-teman. Cuman kita lihat historisnya seperti itu gitu ya. Ini yang bulan Mei kemarin ya. Kalau yang bulan Desember di mana ya? Ini ya Desember kalau nggak salah. Ah ini Desember ini malah naik tinggi. Ini karena harga batubara naik tinggi ya. Jadi yang bulan Mei itu harga batubara kan turun itu, rontok gitu ya. Makanya dia rontoknya juga dalam ya. Nah, ini kalau nanti harga batubara itu ternyata naik, ya ini insya Allah akan naik ini ya. Terus koreksinya juga nggak terlalu tajam ya. Jadi lumayan ya teman-teman untuk memanfaatkan dividen ini. Memang idealnya kita masuk Adaro itu ya 3 bulan sebelum pembagian dividen ya. Kalau misalnya pembagian dividen bulan Mei, kita masuk ya paling enggak di bulan apa ya, Februari, Maret, April ya. Ini di bulan Februari ini masuk ya. Maret nggak masalah nih, Maret masih bisa ini masuk. Tapi ini sekarang kan sudah naik lumayan tinggi nih, dari 2300 sekarang udah 2700, udah 260 poin ya. Jadi orang yang beli di harga 2340 ini udah mulai jualan nih teman-teman, yang di atas nih. Makanya nih nggak bisa naik lagi nih ya. Jadi udah kena profit takingnya. Nanti habis lebaran kita lihat. Kita cek dulu harga batu bara itu sekarang berapa ya. Wih, lambat ini. Oh, 130 ya. Kemarin sempat 128 ya, sekarang udah 130. Lebih terkoreksi lagi ya. Jadi masih di range yang bagus lah, di atas 100 dolar. Oke, itu dulu teman-teman ya untuk review saham Adaro ini ya. Tidak perlu khawatir ya dengan adanya buyback. Justru buyback itu malah bagus ya, menunjukkan bahwa perusahaan itu pede ya, percaya diri untuk mengambil lagi sahamnya ya, sehingga potensi kedepannya itu malah lebih bagus ya, walaupun nanti harganya tetap akan ada koreksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.